Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2936 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat 18. Di bawah perikop penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia.
Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang penghakiman atas Babel. Babel di sini artinya ibu dari wanita-wanita pelacur di dunia. Babel ini adalah sistem yang dikuasai oleh antikris yang menguasai dunia. Nantinya antikristus akan menyatukan 3 unsur dunia, yaitu agama, politik, dan ekonomi dunia. Mereka akan kuasai, dan saking berkuasanya antikristus, banyak raja-raja di bumi dan penghuni bumi berkompromi dengan antikristus atau dengan Babel, karena sistem dunia mereka kuasai. Untuk dapat bertahan hidup di masa itu, mereka banyak yang melacurkan diri dengan antikristus atau berkompromi dengan Babel. Dan mereka yang menjadi pengikut antikristus atau mereka yang berkompromi dengan Babel, mereka akan menjadi musuh Allah. Karena mereka yang menjadi pengikut antikristus, mereka bersatu melawan anak domba dalam peperangan dahsyat itu. Sebelum kita membahas peperangan dahsyat itu, mari kita lihat ciri-ciri Babel. Saudara perhatikan ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita dapat melihat ciri-ciri Babel, ciri-ciri antikristus di zaman sekarang ini. Memakai kain ungu, kain kirmisi, emas, permata dan mutiara. Ini bicara tentang hedonisme, saudara, yang ditawarkan iblis untuk menjadi pengikutnya. Dan ini yang dicari orang-orang dunia. Coba saudara lihat sekarang ini. Banyak sekali orang ingin menjadi kaya. Mereka memamerkan kekayaan, mereka flexing dan lain sebagainya. Membuat orang lain ingin juga seperti mereka. Sehingga banyak orang menghalalkan segala macam cara untuk cepat kaya. Mereka pergi ke gunung ini dan itu bertapa. Mereka membawa tumbal, ingin cepat jadi kaya. Mereka akhirnya melacurkan diri dengan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang ditawarkan iblis kepada penduduk bumi. Kalau mau kaya, ikut mereka. Karena apa saudara? Mengikut Yesus itu menderita, harus pikul salib. Dan banyak orang akhirnya meninggalkan salib mereka. Karena apa? Tidak kuat menderita. Karena yang ditawarkan oleh iblis itu hal-hal yang dicari manusia, yaitu kekayaan, yaitu kesuksesan instan yang diberikan iblis. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Selalu saya bilang tidak ada yang gratis. Saudara dapat kekayaan instan sekarang dari iblis, saudara akan menuai dengan air mata. Semua orang-orang yang saudara cintai kasih akan menjadi korban. Bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Saudara, cawan emas perhatikan. Kelihatannya murni, kelihatannya suci, kelihatannya sangat-sangat rohani, tapi isinya ajaran sesat.
Bapak Ibu Saudara, perhatikan sekarang. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang berkembang karena media sosial tanpa mereka pelajari paham teologi hamba Tuhan atau pendeta dalam tanda kutip yang berkhotbah. Mereka main terima-terima saja, saudara. Memang kelihatannya murni, kelihatannya suci, kelihatannya rohani, tapi isinya ajaran yang menyesatkan. Makanya di ayatnya yang ke-9 di situ katakan, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan saudara hikmat, supaya saudara tahu mana ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang palsu. Memang saudara, palsu itu agak-agak mirip dengan asli, tapi mengandung kepada kesesatan yang menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, minta hikmat karena kita hidup di penghujung waktu, di akhir zaman ini. Makanya penyesatan itu sangat merajalela. Makanya minta hikmat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Bapak Ibu sudah perhatikan. Nama-nama hujat. Artinya apa saudara? Pengikut-pengikut antikristus, mereka suka menghujat. Saudara lihat, sekarang ini generalisasi makian saudara sedang terjadi. Kata anjay, kata anjir. Saudara lihat, sekarang ini kepada anak-anak muda sepertinya itu hal yang biasa. Padahal tahukah saudara bahwa semua kata-kata makian itu adalah kata-kata yang memuliakan iblis. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara terjebak. Oh, biar keren dalam pergaulan. Kata anjay, anjir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, coba saudara tanya, apa arti kata itu? Apakah itu mempermuliakan Tuhan atau justru menghujat Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, antikristus itu kan menghujat, melawan, mencaci maki nama yang kudus itu. Bertobat saudara. Saudara yang suka maki-maki, sekarang ambil komitmen bertobat. Saya mau mempermuliakan Tuhan dengan mulut saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Babel atau pelacur itu sangat powerful. Karena mereka sangat haus darah. Saudara perhatikan di ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ayat 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa Babel atau pelacur atau antikristus itu sangat-sangat powerful, sangat berkuasa, sangat kuat. Ayat 13, perhatikan. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Saudara lihat, mereka sangat berkuasa di bumi nantinya. Dan mereka sangat kejam kepada orang-orang percaya. Mereka akan bunuh. Karena mereka haus darah. Mereka yang tidak bergabung, mereka dikejar, mereka disiksa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka Babel atau antikristus ini dan pengikut-pengikut mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa anak domba itu? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam perang yang dahsyat atau yang beberapa hari lalu kita belajar, perang Harmagedon itu perang yang sangat dahsyat. Saudara, kalau kita belajar itu, waduh, sangat mengerikan. Darahnya itu semuanya tertampung, saudara. Darah yang akibat korban perang itu setinggi hidung dari kuda
dan panjangnya itu saudara 300 kilometer. Sudah bayangkan berapa miliar orang yang jadi korban, darahnya tercurah dan sampai tergenang seperti itu. Sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan gak perlu takut. Karena dalam peperangan yang dahsyat itu, anak domba, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, dia mengalahkan Babel, dia mengalahkan antikristus itu. Dalam peperangan yang besar itu, Yesus keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Ayat 14, saya bacakan buat kita sekalian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menang dalam peperangan dahsyat itu? Yaitu anak domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Haleluya. Siapa mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, mereka yang terpanggil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara jangan menunda-nunda. Ini panggilan Tuhan buat saudara. Makanya selalu saya katakan keselamatan itu bukan besok saudara, tapi hari ini. Amin. Jikalau saudara mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, bertobat. Karena apa saudara? Kalau saudara menunggu, besok nanti kalau saya sudah tua saya baru bertobat. Pertanyaannya, apakah saudara masih sempat menghirup udara segar besok hari? Apakah saudara sempat nanti menikmati hari tua baru sudah bertobat? Belum tentu saudara. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa kita perlu diselamatkan. Makanya saudara harus merespon panggilan Tuhan ini dengan bertobat kembali ke jalan Tuhan yang benar, mengarahkan langkah kaki kita kepada Tuhan yang memanggil kita untuk mengikut Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, artinya saudara dipanggil Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu yang saya tangkap hanya dua. Panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, atau panggilan Tuhan untuk menghadap. Kalau saudara masih dipanggil untuk datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, saudara segera respon itu. Karena kalau saudara mengeraskan hati, yang kedua bukan lagi panggilan untuk datang kepada Tuhan, tapi panggilan menghadap. Kalau kita belum sempat bertobat, kita sudah dipanggil pulang, belum sempat bertobat, neraka tempat kita akan binasa. Bapak Ibu Saudara, respon panggilan Tuhan ini dengan berkata, "Ya Tuhan, saya datang kepadamu. Saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau bertobat." Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, firman Tuhan dikatakan mereka yang dipilih. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Jadi kalau saudara saat ini menjadi orang percaya, bukan saudara yang pilih, tetapi Tuhan yang pilih saudara dan saya dipilih untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, mereka yang setia. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesetiaan, ujiannya itu saudara tantangan, persoalan, pergumulan. Ada banyak orang akhirnya berubah setia karena tidak tahan menderita, tidak tahan saudara mengalami penganiayaan. Akhirnya apa saudara? Berubah setia. Tapi saya percaya semua pendengar, semua orang-orang yang setiawan. Amin. Haleluya. Tetaplah setia. Karena orang yang menang ini, mereka yang bersama-sama dengan Yesus, yang adalah anak domba, yang menjadi pemenang dalam peperangan yang dahsyat itu. Mereka orang-orang yang terpanggil. Mereka orang-orang yang dipilih. Mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga.
sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.